Kejati tahan 2 tersangka dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Sumut. Salah satunya mantan jubir COVID-19. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kejati, Sumut kembali menahan 2 tersangka dugaan korupsi penyelewengan dan penggelembungan program pengadaan penyediaan pendukung COVID-19 berupa alat perlindungan diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Kepala Kejati Sumut, Idianto melalui Koordinator Bidang Intelijen Yos Atarigan menyebut kedua tersangka yang ditahan yakni Ai selaku Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian tersangka FHS selaku pejabat pembuat komitmen pada pengadaan alat pelindung diri yang bersumber dari dana belanja tidak terduga, BTT, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Kata Yos dalam keterangannya yang diterima Kamis, tanggal 15 Agustus. Sebelumnya, Kejati Sumut juga telah menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan dan Robi Mesanura. Dalam persidangan terungkap bahwa kedua tersangka Ai dan FHS terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 di Dinkes Sumut. Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp24.295.676,80, ucapnya. Terkait penahanan, Yos menjelaskan jika penyidik sudah menemukan 2 alat bukti, kemudian tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 21 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan. Yos menyebut, kedua tersangka yang ditahan disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Yos menambahkan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 September tahun 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.